Di zaman yang semakin modern ini, beragam teknologi transportasi terus mengalami peningkatan dalam transformasinya. Pengguna sepeda pun semakin terkikis karena banyaknya mobil yang berlalu lalang di jalanan. Namun, tidak sedikit pula orang dengan semangat tinggi mengayuh sepeda mereka untuk berpergian di zaman ini. Di zaman yang dipenuhi transportasi modern ini, seakan tak menyurutkan api semangat mereka untuk menggayuh sepedanya. Seperti siswa SMA Negeri 1 Bukateja yang satu ini, ia tetap semangat dalam mengayuh sepeda saat berangkat ke sekolah di tengah teman-temannya yang berpergian dengan kendaraan yang lebih modern, seperti naik motor, angkutan umum, ataupun diantar jemput. Ya, alasan saya masih menggunakan sepeda ke sekolah ya karena yang pertama, kalau saya diantar jemput ya bisa saja saya diantar jemput. Tapi untuk menunggu kakak saya mengantar atau menjemput saya harus nunggu dengan waktu yang lama. Kurang lebih ya kalau pulang ya 1 jam itu baru sampai ke sekolah jemput saya. Kemudian kalau berangkat, saya harus ke rumah kakak setiap pagi, kemudian menunggu adik saya siap-siap karena dia juga harus diantar ke SD-nya. Jadi saya mungkin baru bisa berangkat ke sekolah jam setengah 7 pagi. Dan itu kalau sampai ke sekolah ini jadi mepet banget dengan waktu gerbang ditutup. Jadi saya takut terlambat ke sekolah. Kemudian selain itu juga saya jadi lebih bisa mengatur waktu saya jika saya naik sepeda. Karena apa? Karena saya bisa berangkat dan pulang kapanpun saya mau. Jika saya diantar, saya jadi lebih banyak waktu yang dibuang untuk menunggu. Saya berangkat ke sekolah ini jam setengah 6 sampai jam 6 kurang seperempat. Untuk jarak tempuh dari rumah ke sekolah ini kurang lebih di Google Maps 5 kilometeran. Dan dengan waktu tidak menentu ya, tergantung kecepatan, paling lama setengah jam. Yang saya rasain ketika naik sepeda ke sekolah, enjoy aja, jadi saya jadi kayak punya waktu buat sendiri. Kadang kan di jalan saya mikir gitu, terus saya bisa menghirup udara yang lebih segar di pagi hari. Terus ya mungkin itu. Untuk kendala mungkin saya takut di tengah jalan kendaraan saya rusak, kemudian saya harus bagaimana, saya nggak tahu gitu. Terlambat ke sekolah menggunakan sepeda tentu saja tidak, karena saya sampai ke sekolah jam 6 pagi, jadi pertama kali sampai sekolah itu saya di kelas. Keuntungan saya naik sepeda yang pertama, hemat uang untuk meminimalisir beli bensinnya. Yang kedua, saya jadi punya lebih banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat lainnya daripada menunggu kakak saya 1 jam tidak datang-datang. Pernah ada, tapi juga saya ada rasa takut juga karena yang pertama, saya tidak bisa naik motor. Yang kedua, saya tidak punya motor. Dan yang ketiga, saya ada trauma tersendiri kalau naik motor. Traumanya waktu kecil, jadi waktu saya waktu TK atau kelas 1 MI ya itu, saya pernah tengah malam ke rumah bidan itu dibonceng naik motor dan jatuh waktu itu. Jadi saya takut naik motor. Saya siap-siap mulai dari jam 4 saya bangun. Kemudian jam 5 saya harus sudah selesai mandi. Jam 5 sampai jam setengah 6
saya sarapan, kemudian jam setengah 6 berangkat. Tanggapan saya itu bahagia, senang melihat anak-anak itu menggunakan sepeda. Karena background saya olahraga, fisik, dan sepeda itu salah satu olahraga yang banyak manfaatnya. Harapan saya itu sangat tinggi kepada seluruh siswa, baik menggunakan sepeda motor maupun sepeda. Apalagi menggunakan sepeda, dia berangkat itu dengan keprihatinan. Apalagi zaman sekarang itu banyak yang menggunakan motor, apa-apa dibelikan. Tetapi anak kok itu bisa prihatin, apa yang dia punya, apa yang dia miliki, dia gunakan dengan sepeda. Walaupun sebenarnya dia mampu orang tuanya untuk membeli motor. Harapannya sangat banyak kepada seluruh siswa yang menggunakan sepeda motor maupun sepeda, tetapi saya yakin anak yang menggunakan sepeda itu kedepannya akan lebih hebat. Naik sepeda terlambat tidak pernah. Ya, yang terlambat itu ada dua, diboncengkan atau menggunakan sepeda motor. Satu, sebagai guru atau orang tua prihatin, ya. Kenapa kita dimudahkan menggunakan sepeda motor kok terlambat? Ya. Yang kedua, kecewa. Ya. Kecewa, anak yang bisa menggunakan sepeda saja itu bisa datang tepat waktu. Berarti manajemennya itu bagus. Seperti yang tadi saya sampaikan, gambaran ke depan anak sepeda akan lebih hebat. Seperti itu. Gaya berkelanjutan sangat mendukung sekali, karena satu, bisa mengurangi gas emisi, ya. Yang kedua, badan kita itu akan tergerak, sehingga fisik kita akan terasah, paru-paru kita jadi baik, dan nanti kedepannya akan menjadi lebih sehat dibandingkan yang tidak gerak. Mobilitasnya biasa menggunakan sepeda motor, kemana-mana sepeda motor, itu akan berbeda. Seperti itu. Untuk kesehariannya jumlahnya agak berbeda. Kadang cukup banyak, kadang juga sedikit. Jadi tergantung dari keadaan hari ini atau hari-hari yang lain. Banyak itu biasanya ketika keadaan sedang hujan. Jadi anak-anak tidak mempersiapkan dengan baik sehingga sampai ke sekolahan itu banyak yang terlambat. Ini kalau yang hari ini itu jumlah yang terlambat 5, yang naik sepeda motor 3, yang 2 itu diantar. Itu ya. Tapi kalau di hari-hari biasa itu yang kebanyakan yang terlambat itu rata-rata diantar orang tua. Ya, jadi penyebabnya biasanya macet di jalan. Kalau diantar orang tua kan biasanya tertib lalu lintas ya, jadi kalau berhenti ya tetap berhenti. Kalau naik sepeda sendiri kan biasanya naik motor sendiri bisa nerobos-nerobos. Nah itu. Kalau untuk sanksi dari tim piket sendiri itu bagi yang naik kendaraan, kontaknya disita, HP-nya juga disita selama hari itu. Nah, kalau yang tidak naik kendaraan, misal jalan kaki atau diantar, itu hanya HP-nya saja yang disita. Nah, misalkan sudah sering terlambat, ya, misalkan dari 4 kali, ya, lebih dari 4 kali, itu biasanya dipanggil dari tim STP2K orang tuanya untuk datang ke sekolah. Alur siswa yang terlambat, berarti kan siswa masuk gerbang. Nah, misalkan siswanya bawa motor, itu motornya diparkirkan dulu di depan. Nah, kemudian siswanya langsung menuju ke sini, ya. Kalau yang tidak naik motor, berarti siswa terlambat langsung menuju ke sini, kemudian menulis buku
induk keterlambatan dan mengisi surat keterangan terlambat supaya bisa diantar ke kelas, supaya bisa masuk ke kelas. Setelah itu, setelah diisi semuanya, baru siswanya masuk ke kelas masing-masing. Anak naik sepeda ke sekolah pulang pergi luar biasa, udah itu luar biasa. Oke. Si pertanyaannya saya jawab dengan singkatnya, saya belum pernah menyaksikan penyepeda-sepeda ontel datang terlambat. Ini jangan luar biasa, makanya luar biasa tambahkan pertanyaan pertama. Jadi kita sebagai warga sekolah, sebagai warga masyarakat, sebagai warga negara memang harus menyadari, setelah menyadari melaksanakan untuk bagaimana kalau memang tidak bisa sama sekali ya meminimalisir, syukur bagai benar-benar menghilangkan langkah kita, tindakan kita menghilangkan pencemaran atau untuk menjaga gaya hidup berkelanjutan itu. Jadi jawabannya singkatnya itu sangat mendukung itu, karena gaya hidup berkelanjutan bagaimana lingkungan terjaga, nah itu dari pencemaran apapun, termasuk pencemaran dari gas buang mesin kendaraan. Terus sebagai penutup, saya berharap untuk kita semua tanpa kecuali termasuk saya, untuk satu, ya upayakan, ini kan saya cerita transportasi, bermotor dan ontel, tak tertib, terlambat, dan gitu. Saya juga mengikuti alur yang Anda buat. Ya mari kita upayakan bersama untuk tidak terlambat bagi kita semua. Kita upayakan gasik, entah itu soal mindset, soal apa. Nah kemudian soal yang kedua, soal resiko di jalan, nah itu harus kita antisipasi. Kalau memang kemungkinan ada resiko keterlambatan, kelambatan mungkin karena padat, mungkin karena apa, nah itu yang harus kita antisipasi dengan berangkat lebih cepat. Jadi kalau misalnya ada diprediksi jalan 20 menit, ada keterlambatan 10 menit, maka 20 tambah 10, jadi berangkatnya minimal harus 30 menit sebelum jam 6.55. Jadi 6.25 harus jalan. Kalau waktu tempuhnya seperti itu, akhirnya kita upayakan bersama. Berikutnya kita juga harus berusaha untuk mengurangi pencemaran. Ini kaitan dengan gaya hidup berkelanjutan. Misalnya kalau bisa pakai motor, ngapain pakai mobil kalau hanya sendirian? Kita tahu bahwa mobil itu tingkat keborosannya sekian kali lipat. Tentu itu berlaku, ada syarat ketentuan berlaku ketika sakit, ketika memang harus perjalanan kemana, itu tentu boleh. Tapi intinya perlu pertimbangan bijak, intinya gitu. Berikutnya, ngapain bawa motor kalau memang sepeda aja terjangkau. Pak Wahyu Nugroho saja yang dari mana itu? Bojongsari ya, Wabong sana. Itu aja sering nyepeda. Saya pernah, tidak sering tapi pernah, ya lebih dari 3 kali, 4 kali lebih. Terutama pada momen-momen sepeda. Tapi lantaran karena memang jaraknya cukup jauh, akhirnya dan medannya naik turun, saya itu aja pertimbangan. Seandainya dekat, saya lebih senang naik sepeda. Karena saya pernah ke Rembang itu 20 kali PP naik sepeda ontel. Berangkat kerja, pulang kerja. Itu seperti itu. Tapi karena kondisinya berbeda, itu pada saat masih pandemi, jadi masih terbatas. Kalau sekarang kan mobilitas sudah semakin tinggi, undangan harus online, offline itu sekarang udah semakin sering juga. Jadi intinya, mari kita bersama-sama tidak terlambat, gunakan kendaraan yang lebih ramah lingkungan, syukur bagi jalan dan sepeda. Itu harus kita budayakan dan kita promosikan, kita actionkan. Ya, semoga kita semuanya bisa menjalani dengan sebaik-baiknya. Itu saja sebagai closing statement dari saya. Oke, terima kasih.